Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dapur Bun Bun. Masih melanjutkan catatan Bun Bun Ghost Umroh pasca pandemi COVID-19. Hari ini kita akan mengunjungi Masjid Quba. Ini adalah masjid yang dibangun Rasulullah atas dasar takwa. Dan Masjid Quba adalah salah satu destinasi wajib jika kita berada di Madinah. Jangan di skip ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena rupiah yang dihasilkan oleh channel Dapur Bun Bun akan diserahkan kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Insya Allah partisipasi teman-teman akan jadi amal jariah. Amin. Allahumma amin. Masjid Quba merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid ini dibangun pada 23 September 622 Masehi saat Nabi melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi Masjid Quba juga merupakan masjid tertua dalam sejarah perkembangan Islam. Dalam Al-Quran, Masjid Quba disebutkan dibangun dengan dasar ketaatan dan ketakwaan Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa atau Masjid Quba sejak hari pertama adalah lebih patut kamu salat di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Quran Surat At-Taubah ayat 108. Pada riwayat yang lain, Masjid Quba termasuk masjid yang paling dimuliakan oleh Allah setelah Masjid Haram dan Masjid Nabawi serta Masjidil Aqsa. Menghadapi kekejaman kaum Quraisy, Nabi diperintahkan hijrah ke Madinah. Dalam perjalanan, Nabi dan Abu Bakar sempat singgah di Gua Sur selama 3 hari. Di gua ini, Nabi dan Abu Bakar bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy. Setelah merasa aman, Nabi dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Sebelum tiba di Madinah, Nabi singgah di Quba, sebuah daerah yang berjarak sekitar 5 km dari pusat kota Madinah. Nabi tinggal di Quba selama 4 hari dan kemudian membangun sebuah masjid yang sekarang terkenal dengan nama Masjid Quba. Menurut riwayat para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka rindu untuk melakukan ibadah di Baitullah. Atas itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian mendatangi masjid ini, yakni Masjid Quba, kemudian salat di dalamnya, maka pahalanya seperti ia menjalankan umroh. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, maka pergi salat di Masjid Quba menjadi pengobat rindu para sahabat. Sekarang Masjid Quba memiliki bangunan yang sangat megah dan indah, berbentuk persegi panjang dengan sebuah area terbuka di dalam masjid yang berfungsi supaya cahaya matahari bisa masuk ke dalamnya. Di area terbuka ini, masjid dipasang semacam kanopi yang terbuat dari bentangan kain yang panjang sebagai penghalau terik matahari di siang hari. Bangunan Masjid Quba didominasi warna putih, diperindah dengan 4 menara di setiap sudut dan 6 kubah besar dengan masing-masing berdiameter 12 meter, serta memiliki 56 kubah kecil yang berdiameter 6 meter. Masjid Quba memiliki 19 pintu, terdiri dari 3 pintu utama dan 16 pintu lainnya. 3 pintu utama memiliki daun pintu besar dan pintu ini menjadi tempat masuk para jamaah ke dalam masjid. Dari 3 pintu utama, 2 pintu diperuntukkan untuk masuk para jamaah laki-laki, sedangkan 1 pintu lainnya sebagai pintu masuk jamaah perempuan. Di sebelah ruang utama masjid terdapat ruangan sebagai tempat belajar mengajar. Masjid Quba juga memiliki halaman terbuka yang sangat luas yang berada di depan masjid dan di sebelah timur masjid. Ribuan merpati menjadi pemandangan yang sangat menarik. Di halaman Masjid Quba dibangun bangunan toilet dan kamar mandi yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan ribuan jamaah yang mengunjunginya. Selesai menunaikan salat, sambil menunggu bapak-bapak yang selesai berdoa, kami menyempatkan diri berfoto-foto, tidak mau melewatkan merpati yang berterbangan di sekelilingnya. Ada sedikit yang berbeda di Masjid Quba ini dibandingkan sebelum COVID-19. Biasanya di
samping masjid ada toko kurma yang sangat lengkap dan besar, dan di pelatarannya juga banyak menjual kurma dalam kemasan ember, terutama kurma muda. Belum lagi para penjual kaki lima yang menjual oleh-oleh semisal tasbih, batu cincin, gamis, dan lain sebagainya. Sekarang tampak sepi dan hanya beberapa pedagang saja. Bisa jadi para pedagang yang mengadu nasib di sini kembali ke negaranya dan belum kembali ke Madinah. Semoga ekonomi yang semakin membaik dan mengembalikan mereka untuk kembali mengadu nasib di Madinah, membawa berkah untuk semuanya. Amin. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai Masjid Quba. Ini belum selesai dan tentu masih banyak lagi hal-hal istimewa di Masjid Quba ini. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.